teman-teman, apa kabarnya semuanya? Kembali lagi bersama saya, Pinem Excellent. Hari ini kita kembali lagi melihat saham-saham yang melakukan akumulasi masif selama sepekan ini, teman-teman. Bagaimana peluangnya untuk bisa memberikan cuan kepada teman-teman? Seperti itu dia. Terutama sekali, pertama saya mengucapkan, ya, saya berharap semua teman-teman pada saat ini dalam kondisi sehat. Seperti itu ya. Walaupun dalam bulan puasa, saya berharap teman-teman dalam kondisi sehat. Kenapa seperti itu Pak Pinem? Karena walaupun Anda cuan, Anda tetap sehat, dan walaupun Anda loss, Anda juga tetap sehat. Artinya psikologis tidak terganggu, teman-teman. Seperti itu. Karena itu penting, karena ada orang yang cuan pun dia bisa kena penyakit, apalagi yang loss. Karena terlalu bahagia karena cuannya. Seperti itu, teman-teman. Ya, itu dia dari saya untuk kata pembuka hari ini adalah kita hari ini kembali lagi menganalisa saham ya, akumulasi masif. Sebelum itu adalah saya ucapkan selamat buat Anda yang sudah eksekusi saham Hexa, saham Nelly, dan saham TBLA. Karena hari ini dia kembali lagi melakukan namanya akumulasi masif. Seperti itu ya, diakumulasi kembali. Artinya Anda sudah cuan. Semoga kelak nanti ke depannya bisa cuan seperti apa? Seperti ESA hari ini lumayan cuannya teman-teman ya. Ketika kita infokan saham ESA, mungkin sekitar hari ini kalau dia naik ini sekitar 10% sudah dapat cuan untuk saham ESA teman-teman. Seperti itu dia ya. Oke, maka daripada itu kita kembali lagi ya. Saya sampaikan inilah dia saham-saham yang melakukan akumulasi masif selama sepekan. Seperti itu. Tapi sebelum itu, saya sampaikan dulu pola pikirnya kepada Anda. Pola pikirnya adalah selalu teman-teman pakai pola pikir. Kita retail ini ya, kita retail ini, berapa banyak kita retail ini, apapun ceritanya teman-teman. Konsep kita dominannya, dominan adalah antri. Kecuali para scalper berani ya, scalper itu berani untuk melakukan yang namanya HK. Tapi kalau kita dominan antri, artinya Anda harus menciptakan pola pikir. Artinya apa? Kalau saham itu naik, berarti yang naikkan itu adalah proksinya atau badarnya. Seperti itu. Maka saham-saham yang naik itu dan mempunyai volume yang besar, itu peluang berikan cuan kepada kita, teman-teman. Seperti contohnya saya sampaikan kepada Anda adalah saham Goto ya. Goto ya, beberapa member Big Corp Indonesia sudah cuan kemarin di saham Goto ketika terjadi volume akumulasi masif ya, volume yang besar di tanggal 15 ini, teman-teman. Seperti ini. Tanggal 15 ini dia mempunyai volume sebesar 113 juta, sekian lot. Seperti itu. Cukup besar. Di mana kenaikannya itu adalah baru 1,42%. Artinya naiknya belum tinggi, tapi volumenya besar. Inilah sebenarnya peluang kepada kita. Sehingga para member melakukan aksi akumulasi ketika harga turun, mereka eksekusi dan bisa cuan di 8%-an. Ya. Ada yang 7%, ada 8%. Karena saham ini sempat dia merah di tanggal 18 ini, turun ke 70 dan ke 69. Mereka melakukan yang namanya akumulasi di sana dan bisa berhasil jual di 75 dan 76. Seperti itu, teman-teman. Jadi, peluang-peluang saham itu tampak dari yang seperti ini. Ketika terjadi volume yang cukup besar, maka Anda harus melihat berapa volumenya. Seperti itu. Kalau naiknya belum tinggi. Artinya apa? Ada pro-buy yang tercipta dari 68 ke 71. Ada pro-buy yang tercipta di tanggal 18 misalnya dari 69 ke 73. Untuk mengetahui kekuatan ini bagaimana Pak Pinam, kekuatannya tinggal lihat saya di Tradebook. Seperti itu. Tradebook ini jelas berapa kekuatan volumenya, teman-teman. Seperti itu dia. Nah, itu dia sedikit ya untuk membuka pola pikir Anda adalah jangan takut dengan saham yang warnanya merah atau misalnya dia nggak naik. Contohnya seperti ini. Goto ya di tanggal 19 ini dari 70 ke 72. Itu kan pro-buy. Seperti itu. Apa itu pro-buy Pak Pinem? Silahkan search di YouTube saya ini yang namanya adalah materinya itu adalah basic dasar analisa volume agar Anda paham apakah itu pro-buy. Seperti itu teman-teman. Itu dia ya. Jadi bagi Anda semua apabila Anda merasa video ini bermanfaat, YouTube yang saya bagikan bermanfaat, silahkan bagikan kepada yang lain. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita bantu support teman-teman. Seperti itu ya. Nah, itu dia bagi saya untuk kata pembuka akal hari ini adalah pembuka video hari ini. Kita masuk ke sahamnya teman-teman. Maka dari itu sahamnya apa? Saham yang pertama adalah saham DSNG. Nah,
Kita bisa melihat teman-teman bagaimana DSNG. DSNG ini teman-teman ya, dia sudah mulai mantul ya. Kita tengok dulu dia tolak ukur kita adalah harga terendahnya. Itu dia mantul dari harga 490 itu terjadi pada tanggal itu di sini teman-teman. Maaf, sorry pas yang di sini di tanggal 1 Maret 2023 dari 490 dia mulai mantul dan sekarang dia adalah di 655. Kenaikan saham ini teman-teman ada sekitar 33,14%. Cukup tinggi teman-teman. Seperti itu. Akan tetapi Anda selalu bisa melihat ya, melihat apa? Selalu setiap hari dia membuat pro-buy. Ada pro-buy di tanggal 19 dari 630 ke 655. Dari tanggal 18 ke di tanggal 18 ini dari 625 ke 640. Di tanggal 15 dari 605 ke 630. Sepekan ini ada pro-buy. Memang tolak ukurnya apa adalah saham ini sudah naik 33,14%. Itu perlu Anda perhitungkan. Kira-kira kalau saya jadi bandar, saham sudah saya naikkan sebesar 33,14%, di mana pada saat ini sudah dikelola oleh 3 broker yang saya tugaskan. Kira-kira saya jualan apa tidak? Seperti itu. Itu perlu Anda pikirkan. Setelah Anda pikirkan itu, tapi Anda pikirkan juga sisi positifnya. Apa sisi positifnya Pak Pinem? Perhatikan, walaupun sahamnya naik 33,14%, dia selama sepekan ini tetap melakukan volume akumulasi. Artinya apa? Pola pikirnya adalah dia ingin naik lebih tinggi lagi, teman-teman. Seperti itu menurut saya. Maka DSNG ini sangat berpeluang menurut saya dengan peta yang saya buat adalah support pertahanannya di harga 635, support kuatnya di harga 600 dengan target sell terdekat saya sampaikan adalah 690 dan 750 seperti itu. Begitu teman-teman. Pak Pinem support pertahanannya 635. Bagaimana cara menganalisanya? Perhatikan teman-teman ya. 635. Kenapa saya katakan 635? Perhatikan. Anda misalnya bandar suatu saham, lihat di tradebook teman-teman. Di tradebook Anda sudah membuat volume sebesar 600 ribuan di sini. Baru Anda membuat volume 143 ribuan di harga 650. Ingat pola pikirnya. Kalau saham itu naik, yang naikkan adalah bandarnya atau proksinya. Lalu di bawah 650 ini teman-teman, volumenya kecil. Kalau Anda jadi bandar, kira-kira saya ini retail. Anda bandar, saya retail. Saya antri di 645 besok atau di harga di bawah 645 lah. Kira-kira Anda kasih apa tidak? Seperti itu. Sedangkan Anda sudah membuat volume sebesar 600 ribuan dan 140 ribuan di harga 655 dan 650. Kira-kira kalau Anda bandarnya, saya antri di sini, Anda kira-kira Anda kasih barang atau tidak? Seperti itu. Nah, setelah itu Anda sudah dapat memutuskan apa hasilnya, Anda ke bagian order. Nah, di order Anda lihat sendiri, di sini dipagarin dengan 13.000 lot dan 11.000 lot. Di bawahnya adalah 635. Artinya adalah ada upaya dari proxy untuk agar tidak menyentuh harga 635 lagi, teman-teman. Itu tolak ukurnya. Pak Pinem, apakah kira-kira harga 635 masih bisa disentuh? Jawabannya adalah jika proxy dari saham ini merasa barangnya masih kurang, maka akan bisa disentuh lagi teman-teman. Sekalipun di sini ada dipagar dengan volume yang cukup besar. Seperti itu. Jika seperti itu pola pikirnya. Kita nggak tahu barangnya udah cukup apa tidak. Itu bisa kita jadikan tolak ukur teman-teman. Seperti itu. Nah, itu dia adalah, maka konsepnya bagaimana Pak Pinem? Baiknya adalah antri piramida. Artinya apa? Kalau Anda menunggu di 635 dan 635 nggak disambar, Anda akan ketinggalan cuan. Makanya konsepnya adalah antri piramida. Teman-teman pasti semua tahu bagaimana antri piramida. Silahkan tentukan target sell Anda. Semoga bisa keluar kelak dengan cuan di saham DSNG ini. Seperti itu dia teman-teman. Lalu kita masuk ke saham yang kedua adalah saham Tekim. Nah, seperti ini Tekim. Tekim juga sama. Tekim juga melakukan akumulasi masif ya. Selama sepekan ini Anda bisa lihat dari tanggal 13 ya. 6875 6900, 6800 6900, 6800 6900, 6900 7000 7125 selalu teman-teman sepekan ini melakukan hal yang sama. Maka dari itu bagaimana caranya Pak Pinem? Kita lihat dulu dari mana dia mulai mantul untuk tolak ukur kita. Apakah saham ini memang masih layak saya koleksi atau tidak dengan kenaikan harga sahamnya. Seperti itu. Saham ini teman-teman, dia naik itu adalah dari harga terendahnya 6125 di tanggal 2 Februari teman-teman. Dia melakukan namanya akumulasi masif terus oleh satu proxy dan akhirnya sekarang sudah berpindah dikelola oleh 3 proxy.
ya, tiga bandarnya seperti itu. 3 broker maksud saya teman-teman ya, dengan kenaikan sebesar dari 6125 sebesar 11,39% seperti itu. Maka dengan ini, dengan kenaikan seperti itu saya analisa supportnya adalah support pertahanannya, silakan Anda catat di 6750, support kuatnya di harga 6600. Dengan target sell yang saya tentukan adalah 7400 terdekat, teman-teman. Mungkin Anda bertanya, bagaimana teknik analisanya Pak Pinem gitu. Sebelum kita ke yang ketiga, untuk saham Tekim ini ya seperti yang tadi juga di saham DSNG. Anda tinggal lihat trade book, bagaimana sisi volumenya, kira-kira bandarnya mengeluarkan modal berapa, lalu lihat di order seperti itu. Gitu. Kalau dia polanya adalah kalau dia tidak ya cukup barangnya, masih belum cukup maksud saya, itu masih bisa turun teman-teman. Itu bisa jadi tolak ukur untuk saham Tekim ya. Yang berikutnya adalah saham Cevin ya, Cevin. Oke, Cevin. Nah, bagaimana Cevin ya? Cevin ini juga sudah naik cukup tinggi teman-teman ya. Wah, nggak terlalu tinggi-tinggi kali lah. Saham Cevin ini adalah dia naik itu teman-teman adalah dari harga di sini teman-teman di 468. Ya, dari tanggal 13 itu dia melakukan akumulasi 13 Februari ya, dari 468 sehingga sekarang naiknya sampai di 510. Kenaikan saham ini teman-teman sekitar masih pendek adalah 8,54%. Dari sisi ini adalah Pak Pinem apakah proksinya sudah pindah atau tidak gitu ataukah masih proksi yang support awal yang memegang barangnya. Saya sampaikan sama Anda ini sudah dikelola oleh 3 broker teman-teman. Kalau sudah dikelola 30 orang, bagaimana cara mengetahuinya Pak Pinem? Tentunya itu akan Anda temukan jawabannya di kelas analisa volume Big Corp Indonesia. Seperti itu. Jadi, saya sampaikan ini sudah dikelola oleh 3 broker, ini berpeluang untuk naik kembali. Gitu. Dengan peta yang saya buat untuk saham Cevin adalah support pertahanannya di harga 488, support kuatnya di harga 480, ya, 488, 480, lalu adalah target sell yang saya tentukan adalah 550 dan harga 580. 550, 580 TSP terdekat. Pak Pinem support pertahanannya itu adalah 488, tapi harga sekarang 510. Bagaimana kira-kira Pak? Ya, kalau begitu adalah kembali yang tadi. Lihat trade book. Di mana volume terbesar, di mana harga yang dijaga. Anda bisa melihat di trade book. Dari harga 500 naik ke 510. Di 500 cuma dapat 558 lot. Dan di harga 510 ada 40 ribuan lot, 505 ada 20 ribuan lot. Nah, kalau Anda jadi bandarnya, kalau saya antri di 500, kira-kira dapat apa tidak? Seperti itu. Tapi ingat seperti yang saya sampaikan tadi adalah, kalau barangnya masih kurang 500 pun pasti dijemput, teman-teman. Seperti itu dia. Itu tolak ukurnya seperti itu. Jadi silakan analisa, mudah-mudahan bisa keluar dengan cuan seperti yang saya sampaikan tadi. Di sini juga sudah dipagari dengan volume yang besar, seakan-akan 496 tidak bisa disentuh lagi teman-teman. Seperti itu dia. Silakan analisa, semoga bisa keluar dengan cuan nanti. Untuk saham Cevin yang berminat silahkan dipantau. Yang berikutnya adalah saham euro. Nah, euro ini beberapa waktu lalu juga sudah saya sampaikan ini melakukan akumulasi masif dan hari ini juga sepekan dia melakukan akumulasi masif teman-teman. Di mana kenaikan euro ini cukup tinggi ya, dari harga low terendahnya itu di harga 97 di sini ya, 97 dan naik sekarang itu adalah sampai ke harga 114 teman-teman, 114 ya. Cukup tinggi ya, 114 cukup tinggi, ada sekitar 17,6%. Tentunya teman-teman, saham ini sudah dikelola oleh 3 broker. Ya, sudah bukan satu broker lagi, teman-teman. Seperti itu dia. Maka petanya saya buat adalah support pertahanannya ada di harga 111, support kuatnya ada di 104 dengan target sell terdekat yang saya tentukan adalah 122 dan 130 untuk short swing saham euro. Seperti itu. Konsep analisa tetap sama, pantau trade booknya di mana volume yang dijaga terbesar dan pantau volume bid di mana yang dipagarin seperti itu kayak adalah bisa Anda pantau dan analisa ulang kembali sesuai trading plan Anda. Seperti itu teman-teman. Euro ini sangat berpeluang menurut saya karena kemarin juga kita analisa dia masuk dalam saham-saham akumulasi masif dan hari ini juga masuk akumulasi masif. Seperti itu. Silakan dipantau teman-teman. Yang berikutnya saya masuk ke saham gula ya, gula. Nah, gula ini juga teman-teman ya sudah melakukan akumulasi masif selama sepekan. Anda bisa lihat volumenya. Seperti itu ya. Nah, akumulasi
masif saham gula ini sudah sangat tinggi naiknya, teman-teman. Jadi gula ini Anda harus berhati-hati karena dia naik itu dari harga low terendahnya itu di harga 328, teman-teman. Seperti ini. Sorry, maaf, maksud saya 320 bukan 328, 320 ya. 320. Ini sekitar naiknya itu teman-teman sekitar 40,13%, ya, 40,13% sampai ke 458, teman-teman. Seperti itu dia. Tentu ini menjadi tolak ukur bagi Anda adalah ini terlalu tinggi naiknya. Jadi harus hati-hati di gula. Seperti itu. Harus hati-hati. Cuman sebagai sisi positifnya juga kita harus melihat bahwasanya 1 minggu ini dia melakukan akumulasi masif, teman-teman. Seperti itu dia. Maka dengan itu peta dari saham gula yang bisa saya sampaikan adalah support pertahanannya ada di harga 434. Support kuatnya ada di harga 416 dengan target sell terdekat yang saya tentukan adalah 486 dan 540. Itu untuk saham gula, teman-teman. Mana tahu Anda punya saham ini, silahkan dipantau. Seperti itu. Silahkan analisa kembali sesuai trading plan Anda tentunya. Yang berikutnya, saya masuk ada 2 lagi adalah, yang berikutnya adalah saham WIR. Ya, saham WIR. Nah, WIR ini juga teman-teman ya, Anda bisa melihat volumenya juga cukup besar, ini berpotensi kembali bereuforia. Sepekan ini dia sudah melakukan akumulasi yang cukup masif. Dari 102 ke 103 ada pro-buy, 95 ke 105 ada pro-buy, 102, 105 ada pro-buy, 102, 107 ada pro-buy, 105, 108 ada pro-buy. Selalu setiap hari konsistensi WIR. Peluang cuan ini cukup besar. Di mana WIR ini naik dari terendahnya di 91 ya, mohon maaf saya adalah 90, terendahnya ini 90, naik terus, sekarang sudah 108, itu kenaikannya teman-teman sekitar 22,4%. Tentu saja saham ini sudah dikelola oleh 3 broker ya, support awalnya sudah selesai dibuat ya, kemarin ya sudah selesai dan sekarang sudah 3 broker. Tentunya kita juga harus berhati-hati. Seperti itu teman-teman. Dengan peta yang saya tentukan adalah support pertahanan dari saham ini adalah 105, support kuatnya di harga 99 dengan target sell yang saya tentukan adalah 119 dan 125. Seperti itu. Yang berikutnya dan yang terakhir adalah saham PSSI ya. Saham PSSI. Nah, ini saham PSSI. Dengan volume yang kecil-kecil seperti ini, bukan berarti saham PSSI tidak bisa naik. Tentu saja bisa, teman-teman. Kenaikan saham ini juga belum terlalu tinggi. Tentunya ini potensi sekali buat kita, kalau memang kita merasa saham ini layak untuk ya di hold dengan uang kita masuk, ya cuannya cukup lama. Karena saham ini teman-teman, menurut saya adalah belum berpindah brokernya, sedang melakukan support awal. Seperti itu teman-teman. Naik dari harga ternanya di harga 480, itu ada di sini teman-temannya, di tanggal 13 Februari 480 dan naik saat ini di harga 505, kenaikan sekitar 4,79%. Seperti itu. Volume juga kecil, jadi kalau masuk saham ini janganlah dengan lot naga atau lot besar seperti itu teman-teman. Ya, jangan memaksakan diri untuk lot besar, tentunya ini masih berpeluang kepada kita untuk berikan cuan tentunya. Silakan pantau saham ini yang berminat ya kan. Dengan saham ini, dengan peta yang saya tentukan adalah support pertahanan di harga 486, support kuat di harga 480 ya, 486, 480 dan target sell terkait yang saya tentukan adalah 550 dan 600. Seperti itu teman-teman. Itu untuk saham PSSI. Ya, itu saja dia teman-teman ya. Hari ini yang bisa saya berikan untuk saham-saham yang melakukan akumulasi masif, terutama kepada Hexa, Nelly, dan TBLA yang punya, silahkan dipantau. Buat Anda yang sudah memiliki saham ini, mungkin cuan depan mata. Silahkan menunggu ya, cuan depan mata bisa naik lebih tinggi lagi. Buat Anda yang sedang sangkut, saya berharap Anda bisa keluar dari saham ini, yang dari nyangkut. Ya, karena saham ini sudah melakukan akumulasi masif, saya berharap Anda bisa keluar dari sangkut saham ini. Seperti itu, kalau memang lagi nyangkut. Buat Anda yang belum eksekusi saham ini, silahkan dipantau, teman-teman. Silahkan dipantau, silahkan analisa sesuai trading plan Anda, semoga bisa keluar dengan cuan. Disclaimer on terhadap setiap yang saya sajikan, analisa yang saya bagikan, saya kasih disclaimer ya. Keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing trader ya. Ini hanya sekedar analisa, Anda percaya monggo, tidak juga tidak apa-apa. Seperti itu. Saya hanya bisa berusaha membagikan kepada Anda. Itu saja dari saya teman-teman ya. Untuk malam hari ini semoga apa yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman semua. Sukses selalu buat kita semua. Buat Anda yang ingin belajar analisa volume ya, bisa bergabung di channel kita. Channel kita ada di apa ya?
di di YouTube kita ini Anda bisa di deskripsi bisa bergabung ke channel kita atau Anda bisa search di Telegram ya dengan kode BIKOP Indonesia, silahkan join di sana. Info-info untuk belajar analisa volume akan ada di sana. Seperti itu dia teman-teman ya. Itu dari saya hari ini ya. Salam dari saya Pinem Excellent.